Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengingat karena keadaan yang masih pandemi sehingga pembelajaran masih kita lakukan secara online atau secara daring. Walaupun begitu, harapannya para siswa sekalian bisa tetap semangat dalam belajar ya. Karena dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, bahwasanya Allah berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu sekalian. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan ekonomi. Nah, baik langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini mengenai permasalahan ekonomi. Jadi, secara umum, masalah ekonomi ini merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, sedangkan alat pemuas kebutuhannya ini sifatnya terbatas. Sehingga manusia harus menentukan kebutuhan mana yang didahulukan terlebih dahulu. Nah, dalam permasalahan ekonomi, ini ada beberapa yang harus kita bahas. Yang pertama mengenai kelangkaan, yang kedua adanya pilihan-pilihan, dan yang ketiga adanya biaya peluang. Ini yang pertama mengenai kelangkaan. Jadi sesuatu itu disebut langka itu karena jumlahnya terbatas, baik itu jumlahnya, kualitas, tempat, maupun waktu. Selanjutnya, adanya pilihan. Nah, setiap pilihan yang dipilih itu akan mengurangi pilihan yang lain. Sehingga kesimpulannya, kelangkaan ini memunculkan yang namanya pilihan. Dan pilihan akan menimbulkan biaya. Biaya apa? Yaitu biaya yang akan menjadi biaya peluang atau opportunity cost. Apa itu biaya peluang? Nah, jadi biaya peluang ini merupakan biaya yang dikorbankan untuk tujuan tertentu. Jadi untuk mengorbankan tujuan tertentu. Nah, biaya peluang ini muncul karena kita tidak bisa memenuhi salah satu keinginan begitu. Jadi harus mengorbankan salah satu. Itu disebut sebagai biaya peluang. Selanjutnya mengenai masalah pokok ekonomi. Jadi di berbagai negara pasti mengalami yang namanya permasalahan ekonomi. Mulai dari pengangguran, kemudian inflasi, adanya deflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Dan masalah ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu menurut aliran klasik, yaitu masalahnya yang dilihat ini dari sudut pandang yang sederhana, begitu. Kemudian menurut aliran modern. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai masalah ekonomi aliran klasik. Nah, ini ada tiga. Yang pertama yaitu masalah produksi, yang kedua masalah distribusi dan konsumsi. Yang pertama mengenai masalah produksi. Masalah ekonomi yang muncul itu terjadi karena masyarakat itu heterogen, jadi barang-barang yang tersedia pun beragam jenisnya. Maka produsen muncul permasalahan. Kira-kira barang apa saja sih yang harus diproduksi oleh produsen? Itu seperti itu. Kemudian yang kedua masalah distribusi. Ini membahas mengenai permasalahan bagaimana kira-kira menyalurkan barang dan jasa ini dari produsen ke konsumen. Kira-kira distribusi apa yang baik untuk digunakan sehingga barang dari produsen ke konsumen itu bisa tersampaikan. Kemudian masalah konsumsi. Ini apakah barang yang diproduksi oleh produsen itu tadi bisa bermanfaat oleh masyarakat dan bisa digunakan sesuai dengan tujuan dari produksi itu. Itu masalah pokok ekonomi aliran klasik. Ini ada beberapa contoh dari masalah ekonomi klasik.
Yang pertama, masalah produksi. Dari gambar di sini dijelaskan bahwasanya mengenai masalah produksi. Pada saat pandemi, contohnya, ini terjadi kelangkaan masker ya pada saat awal-awal itu. Terjadi karena adanya produsen itu tidak dapat memproduksi masker dengan jumlah banyak, sesuai dengan permintaan pasar yang jumlahnya juga banyak. Kemudian selanjutnya masalah distribusi. Dalam gambar ini dijelaskan atau bisa didefinisikan jika kelangkaan gas LPG ini terjadi karena adanya kendala dalam penyaluran LPG dari produsen ke konsumen. Selanjutnya, masalah konsumsi. Apakah barang-barang yang dibuat produsen ini bermanfaat untuk masyarakat dan digunakan sesuai atau tidak, atau tepat atau tidak? Begitu. Selanjutnya mengenai masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Yang pertama yaitu apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana caranya memproduksi, dan selanjutnya untuk siapa barang atau jasa ini diproduksi. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Nah, manusia kan tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan, karena memang sumber dayanya terbatas, yang disediakan oleh alam itu terbatas, sehingga manusia itu perlu untuk membuat skala prioritas, barang apa saja yang akan diproduksi, kemudian berapa jumlah yang sesuai. Selanjutnya, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Nah, memilih cara dan teknologi yang dipakai ini sangat penting ya dalam proses produksi. Sehingga barang yang diproduksi ini efektif, kemudian efisien dalam proses produksinya. Selanjutnya, mengenai untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Salah satu permasalahannya, ini menyangkut pasar mana yang dibidik, kemudian didasarkan pada apa? Apakah berdasarkan penghasilan, daerah, gender, atau bahkan usia? Dan masalah ini tuh dipengaruhi oleh distribusi dari barang itu tadi. Baik, mungkin ada pertanyaan. Nanti ketika ada pertanyaan boleh disampaikan di grup WhatsApp atau boleh juga disampaikan ke saya langsung begitu. Nanti akan kita jadikan sebagai bahan diskusi kita ya. Baik, seperti itu untuk materi permasalahan ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian semoga materi tadi bisa memberikan gambaran terkait dengan permasalahan ekonomi. Semoga bermanfaat dan untuk para siswa harus tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.